Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Ria Dwi Andriani. Saya adalah salah satu guru sekolah dasar, tepatnya SD Negeri 3 Cambang, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang salah satu tokoh Indonesia, pahlawan Indonesia di bidang pendidikan. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Dan beliau ini juga wafat di kota yang sama, kota kelahirannya tadi, yaitu di Yogyakarta pada tahun 1959. Beliau ini memiliki nama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara ini merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan. Beliau juga merupakan salah satu politisi, kolumnis, dan pelopor pendidikan Indonesia bagi kaum pribumi di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Nama Ki Hajar Dewantara ini berkaitan dengan sejarah pendidikan Indonesia. Masyarakat Indonesia tentu lebih familiar dengan nama Ki Hajar Dewantara dibandingkan dengan nama aslinya, yaitu Raden Mas Wardi Suryaningrat. Saya sendiri juga lebih mengenal beliau dengan sebutan Ki Hajar Dewantara, bukan Raden Mas Wardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara ini beliau juga aktif dalam organisasi sosial dan politik seperti Budi Utomo, Indice Partij itu. Jadi beliau ini memang suka dari remaja, dewasa, beliau ini memang aktivis penggerak organisasi-organisasi di dalam bermasyarakat. Ki Hajar Dewantara ini beliau juga dikenal salah satu tokoh dari Tiga Serangkai. Tiga Serangkai salah satunya beliau, Ki Hajar Dewantara. Dua rekannya itu ada Dr. Cipto Mangunkusumo dan satu rekannya lagi Ernest Dawes-Dekker. Jadi Ki Hajar Dewantara dengan kedua rekannya ini sudah diresmikan pada saat itu oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ini mereka bertiga sebagai kawanan Tiga Serangkai, penggiat pelopor dari pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi mereka ini mempunyai cita-cita ingin membawa perubahan yang positif untuk masyarakatnya, untuk bangsa dan negaranya, terutama di bidang pendidikan. Mereka ingin merubah cara pandang seseorang jika pendidikan itu tidak penting. Mereka ingin memupuk fondasi kepada masyarakat awam tentunya, itu tentang pentingnya suatu pendidikan yang wajib diperoleh oleh semua pihak, semua kalangan, semua jenjang, itu memang harus. Nah, pada zaman dahulu Ki Hajar Dewantara juga sempat mendirikan perguruan taman siswa, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1922. Jadi saat itu Ki Hajar Dewantara itu bertekad, dia ingin sekali mengadakan atau ada sekolah atau pendidikan untuk masyarakat saat itu. Yaitu tadi beliau mendirikan taman siswa. Nah, Ki Hajar Dewantara ini juga saat itu karena berkat jasanya itu diberikan gelar oleh Insinyur Soekarno itu, selain termasuk salah satu Tiga Serangkai, dia juga diberikan gelar yang sangat istimewa, yaitu sebagai Bapak Pendidikan Nasional.
karena memang jasa-jasa beliau itu sangat besar sekali di dalam dunia pendidikan di negara Indonesia. Nah, saat itu hari kelahirannya pun itu diberikan apresiasi untuk diperingati, bukan diperingati sebagai ulang tahun beliau, merayakan tiup lilin atau yang lainnya, itu bukan, melainkan hari kelahiran beliau, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional yang sampai sekarang ini kita masih merayakannya sebagai Hari Pendidikan Nasional, bahkan libur, iya kan? Kita libur, tanggalnya merah, tidak belajar, tidak, karena saking apa ya, kita memperingati Indonesia, negara Indonesia ini sangat sangat memberikan apresiasi kepada beliau gitu sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ucap syukur kita kepada jasa-jasa beliau itu dengan cara mengapresiasikan, memberikan hari, memperingati setiap tanggal 2 Mei itu Hari Pendidikan Nasional. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa, penerus dari semua jasa-jasa beliau, pengorbanan beliau itu, kita harus tidak boleh patah semangat. Apapun kendalanya, apapun usahanya, mari kita bersama-sama untuk bersama-sama mewujudkan generasi yang lebih baik lagi. Oke, Ki Hajar Dewantara ini diresmikan sebagai Bapak Nasional itu tadi tepatnya pada tanggal 28 November 1959. Nah, sampai sekarang pun beliau semboyan-semboyan beliau itu masih kita sering dengar. Bahkan banyak di lembaga-lembaga itu memasang atau menuliskan semboyan-semboyan beliau itu untuk sebagai wejangan di lembaga-lembaga tersebut, di instansi-instansi tersebut. Apa itu semboyannya? Ya, kita pasti tidak awam lagi dengan semboyan beliau, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, yang artinya ketika kita ada di depan, kita harus menjadi contoh, dan ketika kita ada di belakang, kita harus selalu memberikan penyemangat. Terlebih kalau kita menjadi di belakang atau berada di posisi yang belakang, itu kita harus menjadi pendorong. Jadi maksudnya di sini, ketika di depan menjadi contoh, itu kita harus berada ketika dalam masyarakat, organisasi, ketika kita ditempatkan di posisi di depan, kita berarti harus menjadi contoh yang baik untuk anggota-anggota lainnya atau orang-orang di sekeliling kita. Dan ketika kita ditempatkan di tengah-tengah, saat itu posisi kita ada di tengah, kita harus selalu menjadi penyemangat supporter atau selalu menyupport apa-apa kegiatan yang ada di situ. Dan ketika kita berada di belakang, itu kita harus menjadi pendorong. Maksudnya di sini pendorong itu adalah kita harus selalu mendukung kegiatan-kegiatan di organisasi tersebut, entah itu di masyarakat, di sekolah, atau di instansi manapun kita berada. Oke, itu tadi cerita singkat dari saya tentang salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.